orang yang keluar dari pesantren mau jadi ustadz, kiai. Tapi kan juga banyak pejabat, politikus, dokter, polisi. Tapi saya sendiri yang memilih menjadi penyanyi. Iya. Oke. Saya kok riak pondok ngono. Setiap tahun akhirnya pindah lagi jadi DA 4 waktu itu zamannya. Saya bingung, saya udah bilang ke anak-anak mau kuliah, kalau saya gak kuliah gimana nanti ya kan. Dan saya akhirnya mendaftar sebagai ojol. Setidaknya kan saya bisa ini kan anggaplah sekeluargaan lah. Oke. Deki mungkin tukar deki mungkin tukar ki apa ki rawat sima becah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fawaz di sini, guys. Sesuai request dari kalian semua, saya mendatangkan seleb Madura. Kak Fawaz, gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Bagaimana kabarnya, Mas Latif? Alhamdulillah sehat. Gantengan aslinya, guys. Jauh. Beliau bilang nggak mandi katanya. Nggak mandi ya? Iya. Kok mandi Pak kali, guys? Kalah. Kok pakai mandi Pak kali kalah, guys? Mas, kesibukan gimana, Mas? Hari-hari, Mas, sekarang? Sekarang ini sibukannya cuma tidur. Oke. Iya, makan deh ya. Yang penting kan bahagia. Oke, Mas. Kak Fawaz. Oh iya, Tretan. Saya mulai dari profilnya sampai dulu ya. Oh iya. Nama aslinya siapa? Fawaz Apple. Kita kan taunya gitu ya. Fawaz Apple. Nama asli. Sebenarnya Fawaz Apple itu dulu saya nemunya pas waktu saya di pesantren. Oke. Gimana ceritanya itu? Ceritanya gimana ya? Jadi saya itu iseng dulu waktu masih tren-trennya nama-nama buah. Iya, saya sempat coba Fawaz jeruk. Iya, ini serius ini? Serius. Fawaz dan masih belum ada TikTok. Oke. Saya masih waktu main Facebook. Dan itu di pesantren ngarannya. Jadi saya di pesantren itu 1 tahun sekali pulangnya. Oke. Jadi setiap pulangan itu kan 50 hari. Jadi aktif lah di Facebook. Nama-nama yang biasa itu kan udah biasa. Jadi perlu ada penambahan. Dulu kan mikirnya namanya bocil ya. Jadi mikirnya apa yang ada di otak itulah yang dibicarakan. Ada Fawaz jeruk, Fawaz semangka. Iya, Fawaz bisa akhirnya. Terus dicoba ke Fawaz Apple. Kok ada kecocokan. Akhirnya dipakailah Fawaz Apple di Facebook. Habis itu tahun berapa itu kalau boleh? 2014. Oke. 14. Ya, 14. Saya masuk di pesantren kan tahun 2012. Oh iya, kita ya. Kita apa? Tanya Kinan apa ya si pesantren? Iya, enggak, namanya sampean dulu. Oh iya. Awal mula Fawaz Apple-nya itu berarti gara-gara buah. Gara-gara nama-nama buah. Gara-gara nama-nama. Iya, kenapa gak milih nama nomor di ini kan tahun-tahun itu viralnya Fawaz 8697. Kenapa mau gak pakai itu? Itu kan gimana ya? Kalau nomor itu kan bernomor, berseri. Iya. Saya gak suka yang berseri. Kenapa nggak pilih Fawaz sayang aku ya? Kan ada itu Kak, Iya. Di zaman itu kan ya. Iya, itu lagi trennya. Terus imut-imute. Imut-imute ya, benar. Iya. Tapi karena yang lagi tren itu, saya mencari yang tak tren. Akhirnya Fawaz Apple terbentuk dengan iseng, akhirnya menjadi barokah. Betul. Banyak rezeki dari nama itu ya. Alhamdulillah. Nama aslinya sendiri? Nama aslinya saya Fawaz Muhammad Fawaz. Iya.
Oke, jadi itu nama asli. Umur, kalau umur? Umur 23. Iya, masih muda. Masih muda, guys. Masih belia. Masih belia. Kelahiran 2000 berapa? 2000. 2000. Berarti 24 tahun ini. 24 tahun ini ya? Iya. Oke, keren. Berapa saudara? 4 bersaudara. Jadi saya anak nomor 3. Ada adik saya lagi, kakak saya, terus kakak saya lagi, saya pas adik saya. Bingung saya. Cek lo, jono kak apa Mas? Aling-aling. Motor alir. Iya, Kak. Udah punya keluarga berarti yang di atasnya semua? Masih belum. Masih belum. Yang pertama sudah tapi ambiar. Ambiar, Biar. bisa. Adik belum? Belum. Cowok, Masih. cewek? Yang adik yang paling muda cewek. Yang nomor 2 cowok, nomor 1 cowok. Saya cowok. Iya. Aslinya? Asli dari mana ini? Kan kebanyakan orang bilang sampean dari Sampang, ya kan? Oh iya, Dari benar, ini benar. dari mana kalau Kak? Dari Bangkalan. Asli Bangkalan. Madura. Asli Bangkalan Madura. Galis Seteng Pakaan Deje. Oh, itu alamat aslinya ya? Iya. Oke. Status sendiri? Sekarang status? Status saya. Iya. Ya. Tunangan kan? Begini. Iya. Tunangan. Udah berapa lama tunangan kemarin? Berapa ya? Lama ya, lumayan lama. Setahun. Sekitar 1 tahun ya. Tongare. Tongare berarti ya, hampir 1 tahun enggak. 2 bulan lagi selesai. Ini tunangannya ada di sini. Nanti saya panggil beliau ya. Oke. Nah, Kak, kan orang taunya sampean masuk DA ya, Lida ya. Lida. Masuk TV ini dan ini viral waktu itu ya. Viral. Awal mulanya itu gimana ceritanya kalau boleh tahu? Kok bisa audisi ke sana? Jadi bermula lagi waktu saya di pesantren. Oh, ceritanya itu bermula di pesantren. Iya. Gimana? Saya itu di pesantren itu kan gimana ya? Waktu viral-viralnya dulu saya waktu tahu DA, waktu tahunya DA di Indosiar, waktu DA 2, waktu ke Irwan. Itu kan memang rame banget itu. Iya. Rame banget, meskipun saya di pesantren rame. Akhirnya kok enak begitu ini DA, keren gitu. Terus saya itu memang bercita-cita bagaimana saya itu bisa seperti Kak Irwan. Oke. Iya. Pokoknya intinya cita-cita saya itu beda dari yang lain. Misalkan orang yang keluar dari pesantren mau jadi ustadz, kiai, tapi kan juga banyak pejabat, politikus, dokter, polisi. Tapi saya sendiri yang memilih menjadi penyanyi. Iya. Oke. Penyanyi. Padahal suara saya masih gadungan. Oke. Tapi karena bagaimana niat, sudah punya niat dari dulu di pesantren saya itu, padahal hanya nyanyinya di jeding-jeding. Oke, latihannya di situ ya. Latihannya di kamar mandi. Jadi saya itu berproses ya dari kamar mandi. Awalnya. Teruslah. Akhirnya saya itu kan memiliki angan-angan, cita-cita. Akhirnya merolo. Talan bulka-bulakin. Talan bulka-bulakin akhirnya gimana ini boleh campur bahasa? Gak apa-apa, ada translate. Nyaman. Oh iya. Lo bingung saya dengan translate. Iya, lo bingung. Tak lakong saporan ring sakit bengkong cek. Terus gimana ceritanya? Akhirnya saya kok riak pondok merolo. Setiap tahun akhirnya pindah lagi jadi DA 4 waktu itu zamannya Fildan. Kan DA 3 aku doakan gak dikabulin. Iya. Akhirnya terus boleh DA 4 boleh tak bisa ki boleh pondok. Akhirnya DA 5 saya menunggu dan gak ada DA 5. Ternyata program Indosiar udah gak ada. Udah ganti. Jadi Lida. Lida 1 saya baru keluar dari pesantren. Saya kuliah di Surabaya. Nah, saya sempat kuliah di Surabaya dan nggak sampai lulus. Nggak sampai lulus karena saya itu gimana ya, pusing kalau dijelasin ini. Iya. Intinya nggak kuliah, nggak sampai lulus, nggak sampai tuntas lah. Nggak sampai tuntas.
Saya berawal mula saya kan dari pesantren memang berprinsip bahwasanya laki-laki itu harus mandiri. Oke. Laki-laki itu harus kuat, laki-laki harus memiliki tujuan hidup yang bagus. Oke. Tujuan hidup yang panjang. Akhirnya saya memposisikan diri sebagai laki-laki yang mandiri. Nah, dalam mandiri itu saya berproses. Ketika pulang dari pesantren, saya bingung. Saya udah bilang ke anak-anak di pesantren bahwa saya mau kuliah. Sedangkan saya pas mau di kuliah di Surabaya, ternyata di Surabaya itu kuliahnya mahal-mahal. Betul. Saya bingung. Saya udah bilang ke anak-anak mau kuliah, kalau saya gak kuliah gimana nanti? Kan pusing saya. Akhirnya berusaha bagaimana saya bisa kuliah. Akhirnya aku tok ke Abah, akhirnya bisa kuliah. Bisa kuliah. Tapi dalam kuliah tersebut saya memposisikan diri sebagai laki-laki mandiri. Akhirnya saya berusaha untuk mencari kerja. Gimana caranya membiayai sendiri. Oke, keren. Terus akhirnya setelah itu kan orang tua dulu awal-awal pendaftaran, terus per bulan. Ternyata uang kuliah saya itu bayarannya per bulan, bukan per semester. Per bulan 1.135.000 waktu itu. Itu kan untuk orang yang nggak punya pekerjaan besar, mahal banget. Iya, betul. Mahal banget. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya pas waktu ospek saya itu naik sepeda motor dari rumah, dari Galis ke Surabaya. Kenceng banget. Akhirnya setelah saya pokoknya di situ ada kejadian aneh. Pas lampu merah tangkel ke kiri, saya itu firasat gak enak. Oke. Firasat gak enak, tiba-tiba saya dalam batin bertawassul kepada almarhumlah kiai-kiai saya di pesantren. Saya itu bertawassul Kisamsul Kasat Kifaid Abtin Ki Santren Ajunan tolong jaga akidah batin. Loh, pas respect saya itu masang helm. Entah kenapa setibanya saya di Surabaya, baru turun dari Suramadu. Kan begini, ada mobil, saya begini, tiba-tiba ada orang nyebrang. Plus akhirnya saya pingsan. Dan itu baru pertama kali saya ngerasakan pingsan. Kecelakaan itu? Kecelakaan, dan muka saya hancur semua. Oke. Dan ketika sampean melihat bagaimana hancurnya saya di foto, tak akan pernah menyangka bisa sembuh secara 3 hari lamanya. Masih ada datanya. Mau lihat? Nggak usah. Oh iya. Takut. Ya. Oke. 3 hari itu sembuh? 3 hari. Mata saya merah di sini, retak begini. Pokoknya keajaiban ada di sana. Oke. Akhirnya saya itu mau lanjut ke kuliah. Saya itu bangun, cari sepeda. Itu gak ada yang nolongin itu? Banyak orang-orang. Ternyata setelah saya bangun, perasaan saya itu kayak bangun dari itu, karena memang posisi ngantuk banget. Jadi kayak kerasa baru bangun tidur dari kasur. Oke. Loh, kok ada di aspal? Akhirnya saya mulai berpikir, kok di sini saya kenapa? Akhirnya saya cari sepeda saya, dikasih sama orang. Saya mulai mau naik ke sepeda, sama orang ditahan. Mas mau kemana ini? Hancur semua mukanya, bajunya. Legres saja? Legres. Itu nggak kerasa sepeda hancur. Bayangin sepeda hancur. Orang itu yang saya tabrak gak tahu keadaannya. Orang saya bingung, linglung. Saya dibawa ke RSUD Swandi. Swandi, akhirnya kerabat datang, begini. Akhirnya diuruslah pulang. Saya itu 2 bulan muka gak akan sembuh. Bayangin 3 hari. 3 hari sembuh total, kembali kayak ini. Oke. Jadi setelah itu saya
pulang dan kembali, sepeda sudah diperbaiki, akhirnya mulai kembali aktif lagi berkuliah. Berkuliah seperti biasa lah. Seperti biasa dan saya mulai mencari pekerjaan kembali. Oke. Setelah mencari pekerjaan kembali, saya itu gimana ya? Semua orang, semua perusahaan, semua kantor, semua toko yang saya datangi, saya memberikan CV pekerjaan, akhirnya mereka berbicara, saya jadi satpam, ke minimarket, pernah satpam masakit, mau daftar. Oh, mereka tapi belum diterima. Mereka semua mau menerima. Oh, malah mau menerima semua, tapi gak bisa karena dengan halangan jam yang saya aktif dengan kuliah. Oke. Akhirnya bentrok dan tak jadi, nggak bisa. Berarti kamu yang nolak, ya Bukan kan? saya yang nolak, dari pihak perusahaan. Oke. Ketika ditanyakan latar belakang, disitulah saya mulai bingung, pusing. Saya itu kan beban memang biasa dipendam. Katanya pernah jadi Grab ya? Grab. Ya. Itu kelanjutan cerita ini. Emang pernah? Jadi setelah kerja itu saya gak diterima-terima, saya tetap kuliah. Saya kuliahnya pagi dari jam 7 sampai jam 1 siang. Ketika itu saya pulang ke Madura, saya langsung ke polisi, minta SKCK ke polisi bahwa tak pernah bermasalah. Akhirnya saya konsultasi dengan teman saya dan saya akhirnya mendaftar sebagai ojol. Grab. Oke. Saya daftar sebagai ojol itu dengan niatan saya memang belum pernah mencari uang sendiri sepeser pun. Oke. Ternyata setelah saya diterima, saya mulai menjalani program ojol di waktu siang. Masih belum ramai kayak sekarang ya? Belum. Belum ramai ya. Saya itu langsung ngidupin, dapat orderan, bingung pertama kali saya bingung. Akhirnya saya jalan terus nganterin penumpang dan saya dapat uang pertama kali berapa ya? 17.000. Dan itu saya merasakan bahwasanya indahnya mencari uang sendiri. Aduh, begini ya rasanya cari uang. Akhirnya teruslah. Saya merasakan senang di situ karena awal pertama saya mendapatkan uang sendiri. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya membagi waktu. Kuliah saya pagi, jam 1 pulang ke. Di sini juga ada lagi nanti cerita. Setelah saya mulai nge-Grab, akhirnya saya siang malam akhirnya nge-Grab itu. Siang malam. Aktif ya, mulai aktif. Iya, karena saya berkomitmen bahwa saya mau membayar kuliah saya secara mandiri. Siang malam saya nge-Grab, akhirnya saya bisa membayar tadi itu tagihan kampus. Setelah itu terjadi, saya ngekos sama kakak saya. Kakak kandung? Enggak, kakak sepupu. Oke. Dia senior juga di kampus dan kos itu per bulan 400.000. Bayangin, itu mahal banget 400.000 waktu itu. Iya. Setelah saya berusaha dan berpikir keras, akhirnya menemukan jalan titik keluar yang mulus. Saya berkomitmen mencari tempat dengan teman-teman kampus saya. Dengan teman-teman kampus saya berkongsi atau berkompromi dengan teman-teman sendiri. Arempuk. Jadi bagaimana langkah kita sebagai perantau, perantau dari yang jauh-jauh, dari Gresik, dari Lamongan, yang dari Madura yang jauh-jauh. Saya satukan, kami satukan untuk mencari kontrakan yang besar. Oke. Yang punya uang bisa satu kamar sendiri, yang nggak punya uang satu kamar bisa 4 orang, 5 orang. Jadi sistem kayak pesantren. Akhirnya setelah dikalkulasi 1 tahun hanya bayar 420.000. Masih ingat banget saya. 1 tahun ya? 1 tahun. Akhirnya tempat tidur sudah terpenuhi. Oke. Aman. Terus saya nge-Grab. Dan saya orangnya tuh hemat banget. Kadang saya itu, tapi ini kayaknya baru saya cerita di sini. Bahwasanya saya dulu waktu kuliah dan waktu ojol saya itu emang biasa gak makan.
Ini kisah saya sebenarnya. Saking ininya, saking punya uang. Iya, pengen bayar kuliah tadi. Ketika saya sudah seperti itu, berusaha sudah sedemikian pokok tengah rasa lebih dulu tapi lesake lah. Sadar sepeda tapi sampai back saya sepeda apa waktu itu? Vario 125 itu. Motor perjuangan itu ya. Motor perjuangan dan sampai sekarang masih ada. Oh, keren. Dan ketika saya bukan nggak bisa, cuman eman uang yang untuk makan. Akhirnya saya ketika anak-anak pulang, saya Jumat Sabtu libur di kampus. Anak-anak yang mau pulang. Biasanya nggak ada sekali, tinggal saya sendiri di kontrakan karena memang saya pejuang ojol. Oke. Jadi saya berpeluang untuk bisa menghasilkan lebih banyak karena orang juga pada banyak pulang. Setelah itu saya waktu puasa itu saya bisa makan enak karena adanya bagi-bagi takjil. Dengan bagi-bagi takjil dikasih orang. Iya, di pinggir jalan. Ngantri saya sepanjang-panjangnya. Jadi ini nggak ada orang yang tahu ya. Nggak ada. Ini saya baru cerita di sini. Ngantri sepanjang-panjangnya, nanti ada di depan, ada lagi. Saya akhirnya pas buka, saya kumpulin semua, saya makan itu. Makan, alhamdulillah ya Allah, rezeki reng apa sah. Ada ya lebih di situ saya seneng banget. Bahkan keluarga saya pun nggak tahu cerita saya yang begini, karena saya memang berkomitmen. Tapi sama keluarga nggak dijatah emang? Karena memang saya nggak mau. Saya berkomitmen bahwasanya saya mau mandiri. Ketika saya dikasih seperti ini, akhirnya jiwa saya menjadi jiwa yang loyo. Keren. Itu salah satu komitmen memang dari pesantren dulu. Karena saya itu lebih sering berkumpul dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada saya. Ilmu yang saya ambil bukan hanya pertemanan biasa, jadi otomatis mereka sudah mendahului saya yang ada di dunia. Setidaknya mereka bisa merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana manisnya, dan saya selalu bertanya. Mereka selalu bercerita, saya tanggapi, saya resap. Meskipun saya ingat, tapi suatu saat pasti cerita itu akan timbul. Nanti endingnya pasti begini. Dengan pengalaman mereka yang saya serap. Akhirnya sedikit ada wawasan tentang itu. Akhirnya saya mulai berproses seperti itu, berproses mandiri. Mau tak mau, laki-laki harus hidup keras. Oke. Lanjut tadi, dapat bisa makan dari takjil? Bisa makan dari takjil. Akhirnya terus saya itu kadang buka puasa, nyangu saya kalau ojol itu air kayak gini. Air kayak gini saya itu bawa 2 air galon, saya taruh di jog biar anget. Jadi kadang 2 hari itu saya hanya minum air. Ini kisah nyata. Dan orang nggak ada yang tahu. Dan orang nggak ada. Taunya cuma Fawaz yang udah sukses ya. Orang menilainya seperti itu sekarang. Nyaman di Fawaz deh, ya kan? Karena nyaman itu di orang lah kan. Betul. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana ya? Karena saya itu memang nggak pernah cerita ke keluarga tuh. Ketika saya sudah mulai merasa bisa untuk membiayai diri dan sudah ngasih ke orang tua, barulah saya mulai bercerita sedikit-sedikit. Ketika sudah, baru saya ceritakan bahwasanya perjuangan saya begini. Ini saya bercerita seperti ini bukan mau mendapatkan belas kasih, tapi betul. Siapa tahu bisa menjadi motivasi meskipun sedikit-sedikit. Karena saya juga dari dulu berprinsip bahwasanya berbicara tapi tong kosong nyaring bunyinya, paham gimana ya? Iya, tahu. Tidak ada ya pembicaraan itu yang tak bermakna.
pasti bermakna, tapi harus pintar memilih. Siapapun yang memberikan nasihat, siapapun yang memberikan wejangan, meskipun itu orang yang mulia, tapi kalau wejangannya agak bagus, kita tidak boleh mematuhi, tidak boleh mengikuti. Betul. Tapi meskipun orang yang paling hina, hewan yang paling hina, kalau memberikan contoh yang baik, kita harus mengikuti. Betul. Lanjut. Jadi jangan lihat siapa yang ngomong ya, Iya. tapi isinya. Isi dari nasihat tersebut. Betul. Jujur kita baru pertama kali ketemu kan? Iya. Ya kan? Iya. Tapi aku salut sama sampean. Ternyata ya saya juga salah satu dari mereka netizen yang mungkin menganggap sampean nyaman, ya. Udah sukses duluan, udah emang dari kaya. Baru tahu ceritanya yang seperti ini. Keren sampean, Mas. Dan perlu diketahui bahwasanya saya itu pernah pengen makan enak dengan budget sedikit. Gimana caranya itu? Caranya saya itu beli telur 2.000 dulu. Beli telur 2.000. Setelah itu saya pulang dari Grab, memang lapar banget. Ini masih ngekos kan ya? Ngontrak. Oh, masih ngontrak. Yang itu ya. Dan sisa-sisa mereka, anak-anak kontrakan itu kan masih ada di sana. Saya kalau cerita ini saya takut sedih saya. Gak apa-apa. Biar fan-nya sampean tahu. Karena ini juga salah satu cerita yang menurut saya tak patut diceritakan, karena saya itu mau makan enak tapi gak punya uang untuk beli minyak. Akhirnya saya ada 2.000. Saya beli telur, ada sisa nasi, saya masak telur itu, dan minyak yang sudah sisa itu ada kecuaknya. Oke. Ada kecuaknya, agak mungkin saya buang. Jadi saya cuma buang kecuaknya aja. Setelah itu saya masak telur itu. Nah, setelah masak saya makan. Setelah beberapa hari anak-anak masih belum kembali dan masih ada sisa nasi. Saya mau makan gimana? Masa saya minum air terus. Akhirnya saya melihat esok ke nasi nak kena Magicom. Biasanya per kamar itu ada di luar. Magicom yang sisa anak-anak udah pulang. Saya lihat cek nasinya masih ada tapi berjamur. Iya, tahu aku. Karak berjamur kuning, hijau, saya masih ingat betul. Dan itu saya carbuk biaing biaing, dan saya makan itu. Saya makan itu karena memang waktu itu emang perut saya memang lapar banget dan memang ada itu. Dan itu mungkin memang sama anak-anak akan dibuang juga. Akhirnya saya memakan itu karena demi mengisi perut yang kosong. Bro, kenapa kamu nggak nelpon ke orang tua? Enggak. Kenapa alasan? Karena saya itu, selain dari pondok, aku pengen tahu nih. Karena saya itu berkomitmen tadi, saya tidak mau banyak mengeluh. Karena banyak mengeluh itu juga akan meruntuhkan jati diri seorang laki-laki. Banyak mengeluh itu bukan sebuah bentuk kedewasaan seseorang. Banyak mengeluh itu dalam artian ketika memang sudah tidak ada jalan lagi dan jalannya itu buntu, barulah kita arempuk kering tuh remah minta PC dan rek. Beri bakun tak beri. Cuman bagaimana saya akan bisa hidup keras jika saya selalu ni sakoni. Apa yang membuat kamu kayak gini? Apa punya pengalaman apa sampai kamu emang nggak mau dibiayain orang tua? Di pesantren. Karena pesantren. Di pesantren itu saya per bulan dikirim 300, saudara saya 300. Jadi di situ uang saya memang sekoni luangah karena saya itu di pesantren ngabdi sebagai kebersihan. Jadi saya itu selalu dapat konsumsi nasi. Jadi gak dibayar konsumsi nasi. Itu
Masya Allah bahagianya luar biasa. Karena saya melihat anak-anak teman-teman di pesantren itu banyak yang lebih kurang dari saya. Oh, masih banyak ya. Jadi setidaknya saya bisa merasakan bagaimana susahnya menjadi orang-orang yang susah. Kalau saya itu gak seperti ini, akhirnya saya itu tidak bisa merasakan bagaimana yang orang-orang lain rasakan. Sehingga saya akan lupa daratan, saya akan lupa apa yang terjadi di bawah. Setidaknya saya bisa merasakan. Akhirnya saya itu di pesantren memang full ngabdi. Dan memang gimana ya, di pesantren itu saya nguras god biasa, nguras god ya, god. Pokoknya mau nyonok god itu dengan kawan-kawan saya. Rasanya nggak boleh saya boleh kuburan. Potong do iya, kayak nggak akan ada kopeng itu tuh pada tadi lebih cek kecoa. Karena kecoa, jadi banyak. Keluar, lah anu kopi. Pondok mana? Di Sukorejo. Iya. Barokahnya luar biasa. Saya merasakan sendiri. Boleh disebut mungkin pondoknya? Nggak apa-apa. Iya, Sukorejo Situbondo. Oh, Situbondo. Nama pondoknya? Iya, di Situbondo, di Sukorejo. Jadi gimana ya? Banyak alumni di sana yang menyatakan bahwasanya barokahnya luar biasa. Suara cibuk barokahnya luar biasa. Saya pertama nggak nyangka dan nggak percaya. Namanya juga masih labil, masih bocah. Kalian emang nggak akan percaya, tapi nanti kalau sudah alumni buktikan. Akhirnya secara tak langsung dan secara saya nggak ditunggu-tunggu, semua yang saya cita-citakan di pesantren semua terkabul satu persatu setelah saya menjadi alumni. Dan ada jalurnya, ada gimana? Ada jalannya masing-masing. Ada pelantara nah. Ada pelantara. Demi cek gampang ada ya. Demi cek gampang ada orang deh. Iya. Cek gampang aduh lebarokan sokaraj. Lebarokan si Allah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bisa rasaki ongku setelah saya menjadi alumni. Alhamdulillah. Tapi saya itu di pesantren nguras nguras got udah biasa. Nyikat WC sudah biasa. Nguras jeding sudah biasa. Yang nggak biasa, yang orang lain mungkin banyak yang jijik. Saya itu sama rekan-rekan sepiteng. Tahu. Dibongkar itu kalau udah full kan dipanggil tim-tim, ada 7 orang pejuang berokok. Ambil mesin, airnya disedot. Setelah tinggal ampasnya turun satu persatu. Segini ampas semua. Jadi lebih. Iya. Setelah saya turun ke bawah, di situ nyembur gas, nangis. Tapi di rumah singkok terlalu barokah. Di situlah saya niatkan bahwa ketika saya ngepel, ketika saya bersih, saya bersih pondok, ketika saya nguras, bengkok itu selalu ya Allah, kok ngepel tang hati saya kotor ya Allah. Keren. Setelah itu seiring berjalannya waktu tetap abeli kak waktu gelo singko sebatra artis ya Allah terus penyanyi nang Indonesia billah dan tuwe dia mulai lambu tahun meskipun nggak saya doakan itu tetap anu setibi ngucap tibi deh dia macam leceh apa ya. Tapi setiap sholat itu doa itu pasti muncul dengan spontan. Setiap saya ditanyakan dengan teman-teman kamu cita-citanya jadi apa? Jadi artis, penyanyi di Indosiar. Billahi malkapi. Bisa kan cah? Iya, karena memang cita-cita itu nggak masuk akal. Betul. Saya anggaplah orang-orang yang biasa deh, tidak ada latar belakang artis, pengusaha. Kalau pengusaha banyak uangnya bisa jadi artis dadakan. Tapi saya apa yang mau diandalkan? Tapi sorry ya, tak tanya dulu. Latar belakang keluarganya Kak Fawaz sendiri itu orang menengah atau orang apa? Berkecukupan atau emang seperti apa sih? Iya, setengah-setengah. Setengah lah intinya. Setengah. Intinya bisa lah ngirim anak. Kayak ngedit ande, kan ya? Oh enggak, kalau di pesantren itu tetap dikirim. Enggak, waktu kerja. Waktu sampean kontrak itu loh. Oh itu per bulan tetap ngasih. Tetap ngasih tapi awalnya. Oke. Serasa saya kok gini terus saya ya.
komitmen saya bagaimana yang di pesantren dulu. Akhirnya saya berpikir seperti itu secara spontan. Akhirnya teruslah saya nggak minta, meskipun dikasih saya kadang sering kembalikan. Begitu mungkin orang tua saya menilai, oh ini anak mau dewasa, ini anak mau mandiri. Akhirnya memang dibiarkan sehingga menjadi karakter yang keras, karakter yang mau jerih payahnya sendiri. Itu sudah main TikTok belum? Belum. Awal mula saya main TikTok karena saya diojol. Loh, kok bisa? Seiring berjalannya waktu. Audisi sama TikTok duluan mana? TikTok. Oke, TikTok dulu. Setelah saya seiring berjalannya waktu, banyak anak-anak menyarankan bahwasanya, Fawaz, kenapa kamu gak main TikTok aja sambil menghibur diri sambil ngojol? Enggak lah, kayak gitu aku. Akhirnya setelah seiring berjalannya waktu, kok iseng juga akhirnya download TikTok. Di setengah perjalanan sambil nunggu orderan, sambil tiduran di sepeda, sambil nunggu orderan, sambil download TikTok, lihat ada orderan masuk, lanjut lagi jalan, lanjut. Saya itu kalau ngojol pulang kuliah saya jam 2 sore, jam 1, jam 2 saya berangkat, pulangnya saya jam 2, jam 3 pagi. Bayangin berapa jam saya ngojol dan paginya jam 7 harus kuliah. Tedung jalan berarti. Gak tidur di jalan, emang lagi cari orderan. Kan pasti capek, gak pernah istirahat di... Gak pernah, saya tuh tetap jalan terus karena ngejar poin. Di ojol itu ada poin. Kalau dapat poin segini nanti ada bonus begitu. Jadi saya ngejar itu, akhirnya tetap gak mau istirahat, yang penting gas. Dan saya bisa bayar kuliah saya. Akhirnya setelah berlanjut seperti itu, berulang saya tuh sering terlambat di kampus. Sering terlambat di kampus. Sanksinya emang aneh-aneh. Kalau saya itu sanksinya selalu komitmen dosen-dosen saya itu, Fawaz nyanyi begitu. Akhirnya terus saya nge-grab, download TikTok, dapat orderan. Wih, ini konten cocok begitu. Akhirnya saya skip dulu, lanjut. Pas pulang ke kontrakan, akhirnya saya kan nge-lag video yang tadi saya sukain. Dari pertama itu video saya jelek-jelek jadi ganteng. Dulu beri tangan deh. Wah, pas aku bayi kontrakan. Lagi musim ya waktu itu ya. Akhirnya viral. Kamu punyamu. Dan viralnya itu 1000. Tapi 1000 waktu itu banyak banget. Dengan follower saya yang tak punya follower. Akhirnya saya itu bercerita setisa kampus. Hei, kok viral kedua? Hei, kok viral? Viral yo, bro, keren loh. Udah mulai Akhirnya saya itu terus konten, lebur. Memang tipe komedi. Colo. Akhirnya sajian viral dah ya. Pas pada ya, saya itu hampir lupa dengan Indosiar saya. Dengan cita-cita saya yang dulu. Karena terlena dengan keviralan saya yang ada di TikTok. Akhirnya mulai diunjang dionceng. Mulai diundang ke Jakarta. Sama acara apa dulu ya? Pokoknya acara aplikasi itu. Belum audisi berarti ya? Belum. Terus saya balik lagi ke Surabaya. Terus saya mulai teringat lagi dengan cita-cita saya yang dulu. Sejak Kak Irwan bilang, "Le, gimana kamu mau ikut mau ikut audisi LIDA, audisi. Ayolah audisi deh. Lah audisi dia udah mau mayu akhirnya memang dari dulu kan karakter vokal saya memang niru Kak Irwan. Jadi dari pesantren saya dulu itu memang sering dengerin pakai MP3. Kalau HP kan nggak boleh MP3. Jadi saya di jeding itu aku cengkok pepade pet pet mau lambat lah kan tak potong karena cengkok Kak Irwan. Lagi belajar ya berarti. Akhirnya setelah seiring berjalannya waktu audisi, akhirnya masuk ke
Singgahsana apa lambe ring koordinat resor aja. Hotel singgahsana maraja pas mau temu lolos gua telepon Indosiar pas suruh ke Jakarta. Udah ke Jakarta padahal waktu itu saya sama Kak Irwan ada di Bali, saya diajak. Kak Irwan lagi konser di sana, saya diajak ke Bali dan saya suruh pulang dulu sama Kak Irwan. Dan ternyata saya dipanggil di Indosiar, ditelepon bahwasanya saya lolos harus ke Jakarta. Saya ke Jakarta audisi. Ini cerita awal saya masuk Indosiar tahun 2020. Akhirnya setelah itu saya bercerita bahwasanya saya itu berpikir bahwasanya saya itu sendiri ke sana. Setelah begini terus Benigno dulu bilang, "Fas, saya panggil ya yang ngajarin kamu." Siapa yang ngajarin aku? Kan Kak Irwan orangnya ada di Bali. Si pamut mau budi-budi jelas. Tadi perengan-perengan. Kaget saya, kaget. Akhirnya itu bukan gimmick, itu real. Itu real ya berarti. Real. Akhirnya setelah itu terjadi, memang karakter vokal saya belum pas waktu itu. Akhirnya saya nggak lolos ke tahap selanjutnya. Akhirnya belajar lagi. Di lidah itu ini gugur. Enggak, ini saya cerita awal. Oh, awal. Awal. Begitu saya gagal, akhirnya saya tetap kayaknya ada di Jakarta sama Kak Irwan. Berapa bulan saya seru satu rumah sambil belajar. Saya pulang lagi ke Madura. Saya tetap ngonten sama anak-anak, ngonten begini. Akhirnya saya itu mulai berpikir bahwasanya ini cita-cita saya ini sudah mulai tercapai berarti. Mulai sadar kan Didi? Mulai sadar nih Sakoni. Akhirnya saya itu berkomitmen kayaknya kalau ikut lagi asik deh. Akhirnya nggak lama kemudian Indosiar ngubungin aku lagi. Ngubungin melalui kru dan Fawaz, kamu free gak besok? Tampil ya di TV bohong. Jadi saya live di rumah sama Indosiar dihubungin, Fawaz kamu tahun depan ikut lagi ya begini. Iya lebih. Ya Allah. Kaget. Ini kok di notis. Akhirnya saya tahun depan ikut lagi jalur online begini. Akhirnya saya dipanggil lewat Zoom, lolos audisinya, dan itu saya waktu di Jakarta, dan saya waktu masih juga suka tiktokan sama anak-anak di Jakarta. Saya itu musimnya drama musimnya drama. Saya itu mencari lokasi untuk rekam suara. Sampai dari Jakarta Timur rasanya saya itu sampai nyari ke Jakarta Selatan. Jadi jauh banget. Pokoknya sampai ke kos-kosnya anak-anak yang saya tempatin, yang saya jadiin rekaman. Pokoknya perjuangan banyak, nggak instan kayak sekarang. Akhirnya begitu lolos dipanggil, saya akhirnya dapat selempang dari Indosiar dan saya masuk. Ya Allah, berarti yang penting aku begini. Disinilah rencana Allah ditentukan. Betul. Ketika saya sudah mulai masuk di Indosiar, lalu saya minum dulu. Lalu minum dulu. Gila. Minum sekali. Wah, kelopek. Tak laku. Wah, perjuangannya sampean itu banyak orang yang nggak tahu, Mas. Banyak. Jadi lanjut. Setelah saya masuk di Indosiar begini, saya sudah berpenghasilan di TikTok. Dapat uang itu. Dan saya sebenarnya yang mau masuk lagi ke sana itu kan saya kan udah makin viral di endosan begini. Sebenarnya udah agak perlu karena apa ya? Tapi karena memang cita-cita sepenting kok tekah juga. Akhirnya mau tak mau saya harus ikut lagi. Gaspol. Setelah itu nggak lolos. Ternyata saya berpikir
Kan saya dulu meskipun uang 100.000 itu susah banget carinya. Dan sekarang uang 5 juta, 6 juta, 7 juta aja gampang ada ya. Kayak kan. Akhirnya setelah saya berkomitmen, ternyata jadi orang sukses itu gampang. Kuncinya apa? Kunci kesuksesan itu perlu, ya pasti banyak orang yang tahu lah. Cuman intinya itu tak luput dari perjuangan dan doa. Bagaimana seperti lagunya Pak Haji. Berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Keren. Jadi rintangan, Bung Rintang kentangan. Jadi ketika sudah, ini tips sukses menurut saya. Ya, betul. Ini secara pribadi yang saya alami. Berjuang sekuat tenaga, tapi jangan pernah lupa doa. Karena ikhtiar dan doa itu memang salah satu konkret yang perlu disatukan. Pada ngakan nasi tanpa lauk. Nasi meluluhku nyaman, cukup meluluhku nyaman deh. Tapi memang sudah berkolaborasi jadi satu. Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Jadi nggak mungkin ketika orang berdoa, ya Allah, kok lapar ya Allah pakai nyangakin. Tak mungkin bakal keker nasi kuring langsung beri tanah. Tak mungkin. Perlu ada jerih payah untuk membeli. Bagaimana uangnya? Kita yang penting ada usaha, ikhtiar dulu. Entar kabarung. Siapa tahu deki orang pinggir jalan bereng minta tolong karena dia paham beri. Kita tak tahu rencana Allah. Bagaimana? Apakah kamu tahu ketika, mohon maaf, sekarang saya yang akan menjadi narasumbernya. Saya akan menanyakan kembali. Bagaimana ketika Hedlambe di sekolah-sekolahnya, pastilah sama guru itu ditanyakan apa cita-citanya. Cita-cita jadi orang sukses, misal. Itu bukan cita-cita. Enggak, ini saya tanyakan serius. Ya, jadi polisi misal. Bukan misal, ini saya menanyakan serius. Jadi polisi. Polisi. Ya. Memang cita-cita dari waktu SD. Kenapa guru itu selalu menanyakan ke muridnya ketika masih sejak belia, masih dini? Kenapa? Karena itu pembentukan karakter sejak dini. Saya memang dari dulu cita-citanya memang jadi artis. Iya. Itu mindsetnya berarti ya. Jadi mindset yang sudah diukur dengan kemampuannya. Ketika sudah diukur, misalkan cita-cita mau jadi polisi, orang kan banyak mau jadi polisi, presiden, dokter, bupati, guru, artis. Cuman saya paling cita-cita yang nyeleneh. Jadi apakah mereka bisa untuk mencapai titik ini? Semua mereka bisa, meskipun mau jadi presiden bisa, mau jadi politisi bisa. Bagaimana caranya? Ikuti prosesnya, ikuti alurnya. Ketika sudah sampai di puncak, bagaimana cita-cita saya dulu, ya Allah, saya mau menjadi penyanyi di Indosiar. Sudah sampai cita-citanya. Karena saya berprosesnya saya latihan meskipun di kamar mandi. Itu kan juga bentuk sebuah ikhtiar. Bentuk sebuah usaha. Akhirnya setelah saya melewati lika-liku pahitnya kehidupan gini-gini, akhirnya ada di titik ini. Setelah di sini, barulah rencana Allah itu ditentukan. Karena apa? Karena rencana Allah itu jauh lebih indah daripada yang manusianya rencanakan. Betul sekali. Tak abid berindosiar kengelaning ke lah lu keker ke TikTok. Ternyata TikTok pesen morengis. IG boleh. Iya. Tapi dia ya. Aku udah influencer. Jatuh ke influencer. Ternyata di influencer ini pesen merengis. Kempang ya Allah, alhamdulillah. Berarti rencana Allah emang jauh lebih indah. Betul. Iya. Tapi semua orang yang mau menjadi apapun itu bisa. Jangan pernah takut kalian tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah takut kalian tidak memiliki pengalaman apa-apa. Yang penting kalian mau berusaha, berikhtiar. Dari bacaan Mama Dede Lambon Kurut. Manjadah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Betul.
kun fayakun, jadilah apa yang dikehendakinya. Betul. Tetapi Allah ri mau lakukan doa kehendak. Ada orang dia laku bakal sukses. Positif laku sukses ongku. Karena Allah itu, aduh, bagi Allah Sebaliknya kan berarti sebaliknya mung orang lah soki pas orang kata terkenal bisa jadi ya, tapi kalau omong ateki Allah ria ketika sudah memberikan coba ada tak bisa engkaroplak tak bisa diselamatkan. Oh, banyak orang soki mau temu tak ada, banyak orang soki mau temu laku soki. 1 jam kemudian mereka bisa agak punya apa-apa. Betul, setuju aku. Beda orang angkor ya kan, dia kan menganggap dirinya itu besar namanya, misal ya kan, menganggap orang lain itu remeh. Siapa tahu biar lo iya, karena itu juga bentuk sebuah dharma ya. Allah riyah tak suka kepada orang-orang yang sombong. Betul, setuju. Salah satunya. Allah riyah tak suka dengan orang-orang yang munafik. Betul. Orang-orang Allah riyah paling tak suka kepada orang yang suka ngomong. Betul. Itu banyak dalilnya, hadisnya banyak. Silahkan cari sendiri frekuensinya di Google. Ya. Aku ngobrol sama kamu ini belajar. Banyak hikmahnya yang aku dapat. Kan kita pertama kali ketemu. Iya. Intinya kita itu bagaimana hidup di dunia selalu tentram, selalu nyaman. Kita ketika sudah dikasihkan rezeki, meskipun kita itu nyungsang-nyong lah, mau bi Allah tak kerja tak bisa lah syariat lah. Oke, betul. Tapi meskipun kita proses saking karosa kunit, mau Allah lah beri dia mah. Kita seperti saya sampean pasti sering mendapatkan rezeki kaget. Ya. Malah bahwa kontrak itu bentuk sebuah rezeki sebi Allah beri. Karena semua manusia pasti akan memiliki rezeki kaget. Entah datangnya dari mana, entah datangnya kapan, kita tak pernah tahu. Semua sudah Allah yang ngatur. Kun fayakun, jadilah apa yang dikehendakinya. Maka tidak ada yang bisa melarang Allah untuk memberikan umat-umatnya. Keren. Ada geng anak tunging. Iya, keren. Tapi tips sukses menurut saya banyak karena banyak sekarang orang-orang berbondong-bondong untuk akan menjadi seleb. Betul. Berbondong-bondong untuk menjadi konten kreator. Betul. Tapi mereka banyak yang tak sukses. Kenapa? Ini juga contohnya, contoh kecil. Saya kenapa bisa memiliki follower segini. Karena itu bentuk dari sebuah keikhlasan. Orang mungkin sudah ikhlas. Orang luas akhirnya tembus pakun. Intinya mau orang ikhlas pakun tembus. Tapi saya itu dari dulu ngonten hanya mengharapkan apa? Keviralan. Hasilnya king mari banyak ada orang minta foto, foto. Akhirnya ketika orang banyak foto, enggak seneng. Jadi tidak ada harap oleh uang. Ketika konten kreator sekarang itu kebanyakan mikirnya, king mau konten deh, engkau mau viral, engkau oleh PC, ternyata mereka banyak gagal karena mereka mendahului pemikirannya tentang uang dan uang. Ketika mau orang terkerja lagi karo PC, akhirnya itu tak akan pernah terjadi kesuksesan. Karena apa? Apalagi konten kreator, apalagi sebagai public figure, ketika semua itu diukur dengan uang, apalagi diukur dengan kesombongan lah. Ketika orang lebih naik misalnya, sombong. Dosa apa orang jangan ada ya? Tapi ada itunya ketika bodi atas harus enggak kering orang seperti bebe. Ketika orang bodi bebe harus luas hatinya karena roda kehidupan itu berputar. Orang pasti mun tak pernah bukti yakin. Orang tak selamanya ada di atas, orang pun juga tak selamanya ada di bawah, orang tak selamanya ada di tengah. Karena jalan itu tak selamanya lurus. Betul. Dan juga jalan tak selamanya berbelok. Pasti akan ada kelurusan. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Nomor satu. Ketika nanti misalkan sukses, jangan pernah
gimana, selalu menjaga hati karena hati itu yang paling hati itu yang paling bisa menyimpan dengan erat. Lisan yang paling susah untuk diukur. Betul. Lisan itu bagaimana tolak ukur kita sebagai pedang samurai itu bahkan lebih tajam daripada lidah itu bahkan lebih tajam dari pedang samurai. Bahkan pedang samurai Sayyidina Ali saja kedua. Tapi intinya orang terus sukses, jangan pernah mengharapkan uang, harus ikhlas. Ya. Ketika ikhlas kelai koleh, saya tak tabung karena uang. PC saya masuk rezeki itu hanya bonus. Betul. Ketika bonus lah terus akhirnya lancar terus berproses. Tapi mungkin saya tabung PC ketika gagal, karena banyak konten kreator ini yang gagal akhirnya menghilang. Padahal mereka tidak bisa membaca algoritma. Algoritma ini bisa diukur dengan kemampuan kita. Ketika kita memiliki program seperti ini, ketika sudah naik akhirnya turun, pasti mereka akan Kambang Korea. Kak Fawaz kan sudah sukses lah rekan ya. Belum lah. Tapi intinya ada di titik ini sudah puas kan? Belum puas. Masih belum puas. Karena begini, ketika kita itu sama aja. Ketika orang sudah puas itu mereka yang sering menerima pujian orang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi kalau untuk Kak Fawaz kan udah mapan lah. Enggak, saya itu tidak pernah mau dipuji. Karena pujian itu contohnya seperti ini. Banyak nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Oh benar. Coba. Ketika dipikir emang benar. Banyak nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Jadi jangan pernah jangan pernah suka dengan pujian orang begini. Karena pujian itu juga bisa menikam, pujian itu juga bisa menghancurkan, menjatuhkan. Jadi bagaimana misalkan orang berproses dari coba titik gonteng, meskipun kita pak separuh mau lebih orang ria, oke. Jangan kau. Akhirnya orang ria tetap padahal porsinya masih bisa segini. Betul. Tapi mungkin mereka itu tak menghiraukan pujian orang, justru cacian itu yang bisa banyak mensukseskan orang. Setuju. Itu pasti positif. Setuju. Tapi kalau saya lihat dari ukuran Kak Fawaz sendiri kan daripada lelaki yang lain kan sudah ada di titik mapan. Ya, alhamdulillah. Untuk kisah asmaranya sendiri kan sekarang lagi udah tunangan ya. Kita udahlah jangan ngomongin karir. Kalau karir jangan ditanya lagi, ya kan? Can hedegelo TikTok kempang pesena udah. Cukup di situ, karir gak usah ditanyakan lagi. Nah, tentang hubungan asmara sendiri, kita kan juga pengen tahu. Ya kan? Iya, ini ada. Dek, kursi siapkan, Dek. Aku mau ngobrol sama calonnya. Iya. Buat mana aku ini? Makasih. Lo kita saja lanceng setak. Iya, enggak, cuma pengen tahu awal perkenalan. Kan itu Jun enggak ada yang tahu ini. Benih ternyata ada cewek masuk ya. Kan. Kenapa? Lo bisa kan deh. Bisa. Anjir. Benih ada dari tahu rumit dah kita goreng di media. Enggak, cuma target nikah. Karena ini. Iya. Ya target pribadi aja. Ya kan? Target pribadi aja. Enggak yang mulu-mulu. Oh, enggak, ngapain? Kamu geser. Kak Fawaz geser. Netizen nggak aku apa lagu orang atau netizen. Netizen je merengis. Nonton, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jurus langsung masuk. Iya. Celing. Dah ya pak ya dah. Sedikit efek. Le pasang lagi le. Ini hidup di sana kameranya. Udah hidup itu aku lihat. Iya. Lancung dulu sih lagi. Wah, gak apa-apa itu latih channel aman, bebas. Ya mau cerita, iya masuk aja. Ceritanya, mau bisa masalah sekolah atau sensitif. Gak usah, aku gak mau bahas apa-apa. Cuma kan biar
Adek ini kan biar ada di kamera ya kan. Bantuin, Dek. Masuk. Bisa kamera. Masuk bisa aman. Sering di sini podcast bro. Nah, sekarang ini sudah ada Ade Helwa. Nama asli siapa? Helwa Adela. Helwa Adela. Adela yuk. Kali sekali nyamuk. Tapi nama asli nah. Nama asli Helwa Adela. Helwa Adela. Iya. Dulu Helwa tuh Rafa dulu, cuman diganti. Diganti sama siapa? Sama Kiai. Kenapa kok diganti? Sakit-sakitan atau? Iya, sering Sering sakit-sakitan. sakit. Baru-baru ini yang diganti atau dulu Enggak, pas dulu kecil? kelas 4 SD. Oh, sekarang sudah gak sakit-sakitan kan? Kan obatnya sudah di sini. Waduh. Kalian status kan sudah tunangan ya? Tunangan ya? Iya. Ay, semangat. Iya. Selengir-selengiran kan pada anak. Kayak tadi itu semua. Oh, ya oke. Oke. Betul. Awal pertama kalian ketemu ini gimana sih? Awal pertama ketemu. Iya, gak ada awal. Gak ada awalnya. Kalau awal bertemu waktu kecil. Oh. Kan emang saudara. Oh, berarti benar ya kata netizen. Saudara ya? Masih Empat pupu. Oh, jauh berarti. Iya jauh kalau dihitung secara tapi kalau orang Madura itu kan Pak Popo aja biasanya lah ampo yuk bodoh mandiman tuh. Iya, betul. Mau orang tapi mau orang Madura aja. Oh. Iya. Kalian sare. dijodohin atau enggak? Enggak ada yang jodohin. Positif enggak, billah wallahi tallah. Kan netizen nyangkanya dijodohin. Betul, ini hanya mengonfirmasi kan ya kata netizen dijodohin karena ada hubungan keluarga. Itu berarti enggak. Itu Kenalnya sama gimana? sekali enggak. Iya kan kenal emang dari dulu. Cuman dia itu lama ada di pesantren. Di pesantren. Saya itu jarang ada di rumah. Saya itu kan dari dulu dari pesantren. Habis dari pesantren saya kuliah. Habis kuliah saya ke Jakarta. Tek. Jadi saya ini kelihatan udah besar aja. Oh, dulu masih kecil ya. Selisih berapa tahun kalian? Kecil. 7 tahun. 7 tahun. Selisih 7 tahun, guys. Jadi Kak Fawos ini udah naik tua ya kan? Helwa ini masih belum lahir ya kan? Kan umur 6 tahun itu udah nakal. Tua. Berarti bukan perjodohan. Bukan. Memang pure cinta dengan sendirinya. Betul ya? Betul. Sudah tunangan udah berapa lama? Sudah berapa sayang? 8 tahun. 8 bulan. 8 bulan mau 1 tahun. Oke. Iya 8 bulan. Apa yang kamu rencanakan? Bukan, maksudnya gini. Apa yang membuat Kak Fawaz srek dan memilih dia? Kan kalau udah tunangan ini kan udah serius ini. Kan tinggal nunggu nikahnya aja. Apa yang bikin sampean ke Helwa? Ya setidaknya kan saya bisa ini kan anggaplah sekeluargaan lah. Oke. Deki mungkin tukar kalau deki mungkin tukar ki rawat sima becah. Oke. Ki dari mungkin seteretan deki daerah ya anggaplah aman dari nyaman dari ki lepas langsung bungkus dah ya. Jadi nanti saya itu berpikirnya karena saya sudah dewasa. Oke. Saya sudah dewasa, jadi saya itu berpikir secara ke depan. Ke depan saya berpikir begini. Jadi saya langsung lah bilang ke orang tua saya, coba tanya ki pola hildo je londi londi apa nak? Ya nje bi ingat lebur ya. Iya. Respon orang abah gimana? Ya abah tak kerja. Abah tak kerja. Apa? Bi nje orang dia ngarah cocok mungkin bi ba. Coba kerja tanyakin ka kering tuan. Ongkon nak ya. Saya nggak dikibir dipakai keng tak gena nje bau kon saya nggak le ada seteretan deh. Betul. Saya nggak ada seteretan ke Celano. Akhirnya setelah itu saya konten terus. Iya. Konten pas
ada di Surabaya. Ketika saya ada di Surabaya, saya nggak tanyakan lagi, pulang seminggu pulang. Akhirnya saya langsung bilang ke tak Ka'bah, tanya bahwasanya derempa ya nje kok jangan bisa ngarade. Akhirnya tapi aku masih nunggu 1 minggu masih. Gimana kalau dari versi ini, kan ini pasti izin juga ke orang tua kan? Gimana Dek waktu izinnya? Ya izin ke Umi gitu kan. Umi tekerjat kia Kak. Pernah lambat kakak. Cak pawas deh yang ajar sepeda deh orang. Caca deh tekerjat deh. Mandai Umi aja, Umi ki mikir kiang, dah maka adang ki mikir dah iya. Mandai aja kau jang, ya wes Umi harus terbaik deh ya palam bejiang kau pondok istihorong. Ya bang mun lakal bener berna pirung malah kalau salah datang berna merah deh ya. Teting pakang ko aja datang berna biru Kak. Berna pirung. Becek berarti. Becek. Sesuatu menandakan warna biru berarti becek deh iya. Biru hijau kan ya? Bukan hijau, biru. Emang biru. Biru kan. Benih biru nereng metu kan hijau di kono man lo tahu. Gitu berarti. Tapi sebelum kalian ini izin ke orang tua masing-masing, ada ini nggak? Ada chattingan dulu? Aku kan di pondok. Ada. Ada deh. Pokok makin kau bingung deh ya. Engkau libir bingung tes. Tapi tadi. Iya. Tapi bang. Bungkus wae dah. Iya dah. Jadi ini kan aku lagi masih dini. Jadi saya bisa untuk saking kata ada yang kurang begini saya tinggal male deh ya, tinggal male boleh sih bener mun kelero bisa boleh ya. Ketepatan waktu itu emang gak punya pacar. Ininya apa sampean? Aku. Oke. Mulai kecil langsung ke ini cowok pertama. Ini cinta pertama ini. Hah? Ini cinta pertama berarti? Iya, langsung jadi yang terakhir. Amin ya Allah. Ini cinta ke yang berapa? Kesekian. Biasa anak-anak ngode. Gak mau bahas itu. Target untuk nikah? Iya, target untuk ada planning berapa tahun lagi atau? Iya, pastinya ketika nanti sudah anggaplah sudah umurnya mapan begini udah langsung KTP. Kan KTP-nya masih proses. Terus orang pedofil ini. Bukan. Jadi ini di bawah umur berarti. Dulu. Aku aja kena ya minta hapus. Emang masih muda mau gimana lagi? Berarti lagi ngurus KTP. Ini kalau sampean kan sudah ada. Aduh, ada mungkin kok. Saya itu masih umur 17 baru punya. Berarti target untuk nih kalau ini Helwa sendiri pengennya ini orang tuanya masih kurang dewasa. Masih belum kepikiran berarti. Masih nunggu orang tua yang cowok lagi kerja di Korea. Masih nunggu pulangnya. Oke. Habis lah 6 tahun. 6 tahun. Yang ada di sana di Korea. Jadi kira-kira pulang kapan ya? Nah, masih nggak tahu. Paling ya nggak mungkin lama sampai berapa puluh tahun, nggak mungkin. Intinya ya. Tapi kalau misalnya udah datang terus belum siap ya belum dulu. Nunggu 18 19. 20 paling lama lah itu ya. Iya. Kalau Helwa umur 20, Kak Fawas umur berapa? Berarti? Lah dia beda 19 paling lama. Jadi lagi langsung lepas mau temu syarat deh. Penting cukup deh biasa tabungan deh kan harus pasti cukup lah kalau tabungan tergantung niatnya kalian berdua ya kan. Bener. Kalian berdua ini udah tunangan sudah kan. Kalau ngomongin tabungan karir udah enak, tinggal nikahnya aja ya. Netizen juga bantu doa ya kan. Ya begitulah kisah kita. Jadi kisah cintanya kalian berdua ini emang sat-sat ya kan. Sat-sat. Ini di Jakarta di sini aku di pondok gak pernah chattingan.
Nomornya baru punya pas dia bilang ke Umi. Pas dia bilang mau nggak, baru aku punya ngepin duluan. Oh. Waktu kiriman dulu. Berarti kamu langsung mau? Ya enggak, masih nunggu jarak seminggu. Apa? Oh, karena diistihorin tadi ya. Langsung kau buka coba. Langsung balik. Malu-malu. Malu-malu ucur dah mah. Dah iya. Malu-malu berarti. Pertama kali dibawa gini. Oke. Ditanyain makan. Enggak. Minum gini dulu. Aduh lah. Mah celah alen dah ya. Celah alik kan? Iya kan? Celah alik keluarga lebih biasa, roy ada celing. Kak Fawas kecek betong tahun je jauh. Lumayan. Tapi bahagia kalian ya. Alhamdulillah. Kalau nikah target pengen punya anak berapa? Ada maya betul ya. Allah. Iyalah seberi Allah. Mungkin biar Allah beri balu dah mak. Lucu banget pasangan ini, lucu banget kan. Oh, semoga kalian langgeng ya. Amin Allah. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Ditayangkan boleh kalau cuma kayak gini kan? Iya. Amin kan? Doa. Amin. Semoga kalian menjadi pasangan yang langgeng sampai kakek nenek nyusul. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Thank you Kak Fawas sudah mau ke sini. Sama-sama. Thank you Kak Alwa sudah mau ke sini ya. Teman-teman jangan lupa kayak berumah. Oke. Teman-teman jangan lupa ya kalau mau order Perfect Man sudah ada produk baru yaitu hair powder. Tahu hair powder Kak? Lu tahu mungkin Kak Fawas tak kok anak netizen lo tahu. Anu kena apa? Apa bos? Semacam wig. Semacam wig. Semacam bubuk untuk pomade bubuk. Nah, jangan lupa di order, itu ada di link deskripsinya Abdul Latif Channel. Dan juga masih banyak produk-produk lainnya dari Perfect Man. Nanti kalian cek sendiri di link Shopee-nya. Oke. Terima kasih Kak. Sekali lagi terima kasih sudah hadir ke sini. Next time kalian mungkin sudah menjadi pasangan yang halal main-main lagi. Oke. Thank you sudah Matur hadir. Matur sekelangkong. Thank you. Oke. Iya. Ngucale helwa apain ke kamera. Tung dua telok tutup deh. Tung dua telok tutup deh, Le. Oh, kali ya? Iut ke kamera. Oh. Tung dua telok tutup deh tuh, Le. Sudah disebut sama. Kamu aja ini dari tadi udah ngobrol kita ya. Tung. Tuli. Tung dua telok tutup deh. 1, 2, 3, tutup. Oke. Lama loh durasinya ini. Berapa kali mati? Ulang barusan be, yang tutup be, yang tutup aja. Oke. Mencale, tung dua telok tutup deh, Le. Tutup. Tung dua mau berapa aja? Nggak usah. Tung dua telok dah ya. Bukan hitung bersungut. Enggak, head TV sih mitong. Oke. Wahid isnain salasa arba. 1, 2, 3, tutup.